bayangan atau bubar kita? Dalam. WC. Cek satu. Kami selamat minggu nalatai, salam batu mira pitu dalam mencalukan nabi mira tuduh genap langar uang organisasi perpedaya perkumpulan pemuda pasukan Labung Bahandang atau yang kami sebut di Barito Timur pasukan Labung Mariam. Pada hari ini kami ingin menyuarakan suara rakyat, suara hati rakyat Kabupaten Barito Timur khususnya. Hidup rakyat! Barito Timur. Siapa kita? Siapa kita? karena kami merasa kami juga bagian dari putra putri atau masyarakat daerah Kabupaten Barito Timur. Kami merasa apa yang menjadi rintihan hati masyarakat Kabupaten Barito Timur juga menjadi rintihan bagi kami semua. Betul kawan-kawan? Ya, sebagai pemuda Dayak, pemuda atau putra putri daerah, kami merasa kasihan. Karena apa? Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan pada sore hari ini. Yaitu tuntutan aksi damai perpedaya Kabupaten Barito Timur tanggal 6 Juni 2022. Yang pertama, mengganti rugi lahan masyarakat di Jalan X Pertamina. Yang kedua, kembalikan Jalan X Pertamina untuk masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat. Yang ketiga, menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan. Kita tolak! Yang keempat, meminta perusahaan terbuka terkait reklamasi. Ini yang paling penting. Karena di Kabupaten Barito Timur saya lihat kan tambang, setelah menambang langsung pergi meninggalkan tanah kami tanpa direklamasi. Di mana hati kalian? Kasihan kami sebagai masyarakat asli pribumi. Kami hanya menjadi korban di tanah leluhur kami sendiri. Lihat sekarang, Tamiang Layang sebelumnya tidak pernah kebanjiran, sekarang hampir semua titik di Kabupaten Barito Timur termasuk ibu kota Kabupaten Tamiang Layang mengalami banjir. Ini utamanya karena banyak pertambangan-pertambangan yang tidak bertanggung jawab di daerah Kabupaten Barito Timur. Di tanah kami, sebagai investor-investor asing enak datang ke tempat kami. Setelah hasil bumi dari tempat kami dirasakan habis, dikerok, yang merintih itu kami sebagai masyarakat Barito Timur.
Sekarang kami hanya menikmati banjir, menikmati alam kami yang rusak. Perusahaan batubara memperkerjakan pekerja dengan sistem kerja harian. Karena yang kami tahu, khususnya di Kabupaten Barito Timur, banyak sekali saya lihat tambang-tambang yang buka atau yang tambang-tambang sudah menambang lalu lalang holing. Orang-orang kami sebagai orang-orang pribumi diperkerjakan pun hanya menjadi karyawan harian, bahkan ada 2-3 tahun menjadi karyawan, tetap menjadi karyawan harian. Ini kami sangat menolak sistem kerja harian di Kabupaten Barito Timur. Tolong hargai kami sebagai putra daerah. Jangan orang-orang luar masuk ke daerah kami bekerja seenaknya, sedangkan kami bekerja pun hanya dipekerjakan sebagai pekerja harian. Nanti seperti yang saya bilang tadi, cuma menikmati bencana-bencana yang terjadi di Barito Timur. Contohnya kemarin bencana banjir. Kami sangat menolak sistem kerja harian di Kabupaten Barito Timur. Yang ketujuh, poin yang ketujuh, menuntut perusahaan untuk ikut membangun Barito Timur dengan keterbukaan terkait dana CSR. Ini kami sangat memohon untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Barito Timur, khususnya juga Rimau Group. Rimau Group ini yang saya tahu, ini perusahaan termasuk lama sudah di Kabupaten Barito Timur, dan yang jelas melintasi jalan eks Pertamina ini, Rimau Group ini yang terbanyak angkutan holingnya melintasi jalan eks Pertamina. Kami menuntut perusahaan-perusahaan untuk ikut membangun Barito Timur dengan keterbukaan terkait dana CSR. Jangan seperti yang saya bilang tadi, habis manis sepah dibuang. Kasihan kami sebagai masyarakat Barito Timur. Mungkin itu saja dulu dari, jika ada dari kawan-kawan. Kepada inspektorat yang telah menggarap seluruh tanah masyarakat kami hanya mendapatkan sebagian dari imbas apa yang telah mereka nikmati, dan dengan begitunya tidak memperdulikan bangsa-bangsa yang ada di negara-negara ini. Sebagai putra dan kasih kami masyarakat, terlebih-lebihnya kami putra daerah. Tetapi kami orang pribumi tidak pernah dihargai, tidak pernah dihormati, menuntut apa yang semestinya menjadi hak milik kami. Dan kami akan menuntut apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kami akan bersatu untuk memenuhi keinginan dan tujuan masyarakat. Karena persatuan kami semena-mena. Kami bersatu untuk meneruskan apa yang dititahkan oleh leluhur-leluhur kami untuk menjaga tanah dan kedaulatan tempat kami. Mungkin itu yang kami sampaikan. Dan terakhir, untuk penambang-penambang kami ingatkan, jangan pernah abaikan kami masyarakat ataupun putra daerah di sini. Dan jika tidak, maka kami akan berlanjut dan lebih besar dari ini lagi. Terima kasih. Tunjukkan diri kalian. Para pimpinan PT Rimau Group, keluar. Tunjukkan diri dia. Tunjukkan diri kalian ke sini. Dengan semena-menanya kalian sudah menghancurkan tempat kami. Sekarang kalian bersembunyi di belakang aparat. Turun. Maju ke depan. Apabila pimpinan perusahaan tidak juga menghadap ke depan, maka kami akan menerobos. Kami akan masuk langsung. Ayo, membukanya tunai. Pimpinan perusahaan PT Rimau Group, kita sudah surati jauh-jauh hari, tapi mereka tidak ada di sini.
Kita diremehkan, kita nggak dianggap di sini. Kasihan di sini panas loh. Nanti bisa lanjut arah sini. Silakan. Yang penting jamnya lagi praktek. Duduk kemana? Ya. Perjuangan. Mana perjuangan? Yuk, silakan. Oh ya sudah. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Rimau, pesan raya dari kepolisian. Satu. Yang kedua, terima kasih Dayak yang tergabung di dalam polisi setempat. Dayak, kalau polisi setempat Dayak itu diketuai oleh Pak Dudul dan juga anggota ini ketua polisi. Satu. Yang kedua, saya juga merupakan karyawan di sini sejak tahun 2020. Setelah saya bertugas di Ombudsman. Tapi juga saya sendiri bolak-balik pelaksanaan dengan soalnya ganti rugi, saya memang tidak punya kewenangan untuk ganti rugi karena ini jalan yang dilalui oleh banyak perusahaan di sini. Pak Bedowo dengan Pak Cornelis, warga masyarakat di sini yang juga ikut terlibat mengambil nafkah di sini dan mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat itu terkait dengan ganti rugi, terkait juga dengan hak-hak yang lain. Namun sampai sekarang ini juga belum ada penyelesaian konkret ya dari pemerintah daerah maupun provinsi. Nah, sekarang saya tekankan untuk ikuti di sini. Ini Pak Johar, dia legal ini. Ini di rumah ya. Dan sana juga teman ya di rumah Pak Bedowo dan Pak. Kita minta pemilik tanah juga. Jadi ini mungkin Bapak tahu yang di sini itu kami adalah yang dari ini saya masih ini masalah tugas kita juga kan tugas kita. Kalau dari kami, kalau lihatnya unit perusahaan ditumpuk di sana kan, kalau sudah di luar jam kerjanya ya bawa pulang, jangan dibiarkan di situ. Ya itu nanti kan bikin kios kan. Nah itu mereka pulang juga ketemu anak istrinya itu pulang. Karena mau tidak mau, suka tidak suka ya PT Rimau Group dan kawan-kawan itu memanfaatkan tanah itu. Yang mana tanah itu adalah milik masyarakat. Nah, ini depan ada poin-poin yang bisa dilakukan Dari perusahaan yang mungkin agamis yang harus kami juga menangani. Nah, itu sudah kita sampaikan juga kemarin, saya sudah gali juga informasi dari legal dan beberapa ini ternyata kasusnya yang dulu juga sama. Belum ada juga pernah ada beberapa masyarakat juga menyampaikan sampai yang itu tetap ganti rugi. Lalu kita sampaikan, saya yang menangani kasus itu karena jalan yang ini sudah diambil alih oleh provinsi, penanggung jawab secara keseluruhan jalan itu jalan provinsi. Dan juga kalau Anda mengalihkan bahwa ini tanggung jawab perusahaan, ayo kita berbicara perusahaan, berapa jumlah perusahaan yang ada di sini. Baik itu pemerintah provinsi, masyarakat luas maupun perusahaan yang banyak merekrut karyawan di sini orang lokal yang selalu menggunakan aktivitas itu dia dari masyarakat untuk mengatur kebijakan publiknya tadi yang seperti dalam tuntutan. Saya bilang tidak ada hak kita mengganti rugi di sini karena potensinya pemerintah provinsi yang ambil alih.
tidak masing-masing. Yang berita dalam konteks kesimpulan terkait dengan penyalahgunaan lingkungan tadi. Mungkin ada perusahaan lalai terkait dengan lingkungan itu. Akhirnya APB lagi diganti nama ke PPB. Ya, lihat asetnya kemudian. Nah, selanjutnya lagi ada masjid yang terakhir patranya. Ya, nanti kita akan rembukan terkait dengan dasar yang dimiliki sama perusahaan ini kan. Itu poin pertama. Terus yang kedua, mungkin tadi ini keinginan terkait dengan jalan ini dikelola langsung oleh masyarakat. Ya. Dan itu. Kalau saya dengar dari ini, responnya bagus. Maka jadi bisa kalau ini bikin CV atau segala macam kan. Poin intinya adalah itu. Sisanya adalah keprihatinan kita ke Barito Timur. Kita sebagai putra daerah, saya lama merantau juga. Saya melihat begitu majunya daerah orang hitungan tahun sudah begitu mewah pembangunan, tapi kita lihat Barito Timur ketinggalan balik makin sepi. Perusahaan batubara itu untuk prioritaskan pekerja yang daerah sepakat. Karena perhatikan kesejahteraannya. Kalau reklamasi mungkin ya nanti jangan takut, kita bukan preman. Ya, di sini, nah dicetuskan orang lupa di sini dulu karena dampaknya mengarah ke mereka. Nah, oke. Untuk kedepannya kita sudah dapat jawaban semua. Kita coba konfirmasikan ke rekan-rekan kita seperti apa. Jadi kita kedepannya dalam hal ini kita bisa memperkuat. Yang sebelah kanan sebelah kiri, yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri. Nah, dari belakang. Oke, 1, 2. Kesepakatan ya. Iya. Artinya kita di sini kan mencari informasi permukaan dari pihak perusahaan. Memang ada poin-poin tuntutan kita, ada 7 poin. Di mana 2 poin utama yang kita tuntut yaitu terkait dengan permasalahan ganti rugi lahan masyarakat yang terkena jalan ekspor. Itu satu. Nah, kedua, kita menginginkan nanti jalan ini dikelola langsung oleh masyarakat, tidak melalui pihak ketiga, gitu loh. Tidak melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat yang memang punya lahan, silahkan kumpul nanti data dan segala macamnya, kita kelola sama-sama itu tanahnya, gitu ya. Perusahaan juga wajib berkontribusi dengan pemilik lahan itu tadi. Nah, itu 2 poin utama kita yang kita dapat, dan kita juga sudah tahu, sudah mengantongi apa legalitas dari perusahaan PT Rimau Group gitu, untuk melintasi jalan ini. Jadi dari keterangan tadi yang kami peroleh, legalitas mereka yaitu melalui izin dari Pemda. Nah, inilah yang nanti akan kita tindak lanjuti lagi ke depannya. Artinya kita tadi bukan mencari kesepakatan apa ya, kita mencari informasi supaya kita tahu melangkahnya nanti ke depannya seperti apa. Gitu. Kemudian terkait dengan kembalinya jalan X Pertamina untuk masyarakat dan dikelola oleh masyarakat, itu tadi juga mereka artinya mendukung apabila dilakukan seperti itu. Gitu. Nah, kita cuman lihat aja janji mereka gitu kan, apakah benar-benar nanti ya sesuai dengan itu atau tidak. Nah, itu pada intinya. Kemudian yang lainnya kita berbicara terkait dengan transparansi, yaitu lahan yang sudah ditambang, kemudian berapa yang sudah direklamasi, artinya kan dampak lingkungan. Kita menolak perusahaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya merusak lingkungan. Kita lihat contohnya Bartim yang dulunya tidak pernah banjir, sekarang banyak titik yang akhirnya terkena dampak banjir. Nah, inilah fokus kita nanti. Kita cek datanya mereka. Tadi kan itu cuma ngomong nih, tapi janjinya mereka akan berikan data itu. Berapa lahan yang sudah mereka kelola, berapa yang sudah direklamasi, dan berapa biaya reklamasinya. Karena untuk reklamasi itu mereka tidak libatkan pihak manapun, langsung pihak perusahaan penambangnya yang mereklamasi. Nah, itu.
Kemudian kita juga menolak yang namanya mempekerjakan pekerja itu dengan sistem kerja harian. Gitu loh. Ini perusahaan besar loh, lumayan besar perusahaan ini. Ibaratnya masa ya masyarakat atau pekerjanya masih dipekerjakan dengan sistem kerja harian. Ya nasibnya mereka seperti apa? Kejelasannya mereka seperti apa? Apalagi itu putra daerah kita sendiri gitu loh. Mereka yang seharusnya diprioritaskan. Makanya tuntutan kita juga terkait dengan prioritas, di mana harus masyarakat Bartim minimal 70% itu masyarakat Bartim yang menjadi bagian dari perusahaan. Gunakan masyarakat Bartim, tidak perlu tenaga kerja dari luar, karena saya yakin kita punya tenaga kerja yang juga lumayan handal gitu, tidak kalah dengan tenaga kerja yang di luar. Nah, itu poin-poin yang Bartim pembangunannya seperti ini aja, sedangkan perusahaan banyak gitu. Terus larinya dana-dana itu tadi kemana? Nah itu yang harus kita jelas juga, supaya kita sebagai ormas menjalankan fungsi kita pengawasan, supaya itu tepat sasaran dan masyarakat benar-benar menerima dampak yang baik dari itu. Tapi kalau itu hanya omongan saja, nah, maka kita anggap perusahaan ini membohongi kita. Artinya ya kita lihat nanti datanya, karena datanya nggak hari ini mereka kasih. Itu janjinya secepatnya. Memang tidak kita kasih tenor waktu berapa lama mereka menyediakan, tapi secepatnya nanti juga saya akan konfirmasikan ke media apakah data-data yang kita minta itu nantinya akan disampaikan atau tidak. Tentunya seperti itu. Artinya mereka juga harus tunduk juga dengan aturan-aturan atau regulasi yang ada. Karena sebenarnya mereka untuk masalah izin itu tadi kan udah jelas izinnya dari mana. Makanya kita lihat dulu izinnya itu izin apa, dipergunakan untuk apa, dan kepada siapa, kan gitu. Nah itu yang harus jelas kita. Karena kita belum melihat itu izinnya, maka kita tunggu dulu sampai izin itu kita pegang gitu. Maka janji mereka besok pun katanya surat itu mereka siap untuk berikan ke kita. Nah itu akan kita kaji ulang nantinya. Maka kita lihat legalitasnya pemerintah bisa memberikan izin itu apa. Makanya kita nggak tahu nih izinnya untuk apa. Gitu. Apakah izin untuk angkutan batu bara kah? Atau izin untuk angkutan sawit kah? Ya kan kita nggak tahu tuh. Dan diberikan kepada siapa? Apakah untuk seluruh perusahaan batu bara atau ada beberapa perusahaan gitu, atau kepada si pengelola? Nah, itu yang harus kita lihat dulu. Nah makanya kita belum bisa bicara di sini artinya memastikannya, karena kita masih belum melihat itu tadi. Gitu. Nah, gitu. Kalau mereka tidak mau ganti rugi, ya sudah. Kita pertanggungjawabkan legalitas izinnya mereka tadi. Kapan perlu kita cabut izinnya. Gitu. Artinya kalau mereka sudah tidak ada izin, mereka tidak punya hak. Kan gitu logikanya. Harus